kedatangannya ya berterima kasih langsung ya ke Komnas Perempuan karena sepanjang aduan kemarin Komnas Perempuan sangat memberikan perhatiannya. Namun ya tadi saya jelaskan kenapa memilih memutuskan untuk berdamai dengan Pak Budiman ini. Itu saya ini. Alasannya apa alasannya? Jadi setelah berdiskusi sama beliau, jadi pure kesalahpahaman. Kalau teman-teman atau masyarakat bisa lihat ketika berhadapan dengan saya, pertama kali ada yang mengira ini laki-laki ya. Nah, Pak Budiman itu mengira pada saat pertama kali ketemu sama saya, beliau kira saya adalah laki-laki. Ya, dengan ramahnya beliau merangkul saya. Halo bro, begitu saya bersuara, kok ini gitu main peluk, saya merasa bahwa saya ini wanita loh, kok dipeluk. Akhirnya pas ketemu kemarin terjadilah penyelesaian kesalahpahaman ini ya. Saya sendiri, oh ternyata dia memang orangnya humble dan memang kalau jumpa dengan teman-teman udah memang ramah sekali. Kenapa prosesnya bisa sampai bertahun-tahun Kak baru damai Kak? Karena ya itulah ada pepatah bilang tidak kenal maka tidak sayang. Jadi memang saya menjaga jarak awalnya. Nah cuman saya sadar bahwa ini perlu didiskusikan. Akhirnya beliau memutuskan juga untuk meminta rekannya atau orang-orangnya untuk berbicara dengan saya. Oke, Pak Budiman mau membuka ruang untuk kita ngobrol juga. Jadi pure ini hanya salah paham. Oke, Pak Budiman sendiri gimana meminta maaf untuk damai? Apa kata tadi? Lama nih baru mulai untuk minta maaf. Sebenarnya kalau dari saya sih yang penting semua urusan yang baca-baca agar kesalahpahaman bisa diluruskan ya, terutama karena ini kan sebenarnya menyangkut masalah saya dengan orang lain. Jangan sampai kita diperalat yang domba makanya kan seperti kata pepatah ya kan, 1000 teman gak cukup, 1 teman kebanyakan. Akhirnya Pak Budiman tahu bahwa sendiri perempuan ketika saat meluk kan nggak tahu tuh dia laki-laki atau perempuan. Ya tidak tahu. Tahu bahwa dia perempuan itu gimana? Setelah kejadian itu karena kebetulan saya datang dengan tunangan saya ya kan, saya juga hampir diceraikan gara-gara ini. Tapi ya itu lah. Tapi akan tahu sebabnya kenapa bisa jadi ribut sama adik sendiri karena kan nggak tahu Pak Budiman kalau dia perempuan. Sebenarnya di saat itu saya juga mengerti paham dengan profesionalitasnya karena Ade kan selain artis ya, Iya. tapi kan juga advokat. Ya waktu itu Ade mungkin tidak tahu dan juga ada di pengawas dan sebenarnya advokat itu tidak harus membela siapa aja. Banyak salah bahwa saya benar. Itu profesionalitas. Saya menghargai. Waktu datang itu kita karena mungkin di Bali juga ya. Iya. Kita ngobrol dan akhirnya terjadilah kesalahpahaman itu dan betul bisa kita luruskan. Iya. Itu aja. Adakah orang yang mendamaikan kalian berdua atau orang mau semakin? Tidak, kita langsung. Karena Jadi beliau ini sebenarnya di awalnya itu dia bilang gini, saya bisa saja melawan Ade, saya bisa saja menunjuk lawyer juga, bahkan yang lawyer paling hebat juga dia beliau bisa tunjuk. Cuma kenapa saya diam? Karena saya tahu ini murni kesalahpahaman dan ada lagi terguncang dengan mungkin juga tekanan dari pihak-pihak lain. Jadi saya tunggu Ade satu sendiri yang sadar dan sudah bekerja dengan emosinya, pasti kita akan bisa komunikasi. Dan saya salut sama beliau. Kedewasaan beliau mengajarkan saya bahwa kedepannya lebih menjunjung tinggi yang namanya nilai kemanusiaan juga. Pak, ini kan kasusnya di Umalas kerja. Kalau dari Pak Budiman sendiri sebenarnya ada kasus apa lagi sih Pak di Umalas sendiri Pak? Selain sebenarnya ini sedikit out of the box, out of context. Tapi kalau untuk masalah Oman sebenarnya sesimpel itu. Saya punya 2 oknum warga negara Rusia yang sebelumnya menjadi sales di perusahaan saya, ya, berutang uang sekitar 300 miliar ke saya, tidak mau bayar dan mulai bikin masalah. Ya tentu aja didukung dengan oknum-oknum orang lokal juga. Dan saya bangga ya, karena saya tidak akan malu kenapa saya memilih berdamai dengan beliau. Memang
mendengar semua cerita beliau, saya hari ini sampaikan di hadapan masyarakat bahwa saya bangga terhadap diri saya berada di pihak yang saya anggap benar, dan Pak Budiman ini saat ini lagi hadapi proses hukum ya, dan saya untuk menebus rasa bersalah saya Pak Budiman, saya meminta pemerintah daerah Bali dan aparat hukum daerah Bali tolong perhatikan beliau orang yang baik gitu. Dan saya juga senang kenapa case ini tidak ditunggangi oleh kepentingan orang-orang yang ingin melawan Pak Budiman. Saya tidak mau masuk di dalam itu, dan saya bukan orang yang dapat dimanfaatkan. Saya sadar akan kesalahan itu, saya sadar bahwa ini fatal nih. Saya nggak mau dijadikan alasan bagi mereka untuk menjatuhkan Pak Budiman. Kak Ade kan telah menjadi kuasa hukum Umalas ya, dan sekarang berhadapan dengan Umalas. Gimana Kak pertimbangannya? Kak, ini murni kesadaran pribadi saya ya. Saya menarik laporan saya sudah tidak menjadi kuasa hukum dari Umalas. Saya ada di samping Pak Budiman saat ini sebagai kawan, gitu. Karena saya mengerti kode etik, ya. Maka di samping Pak Budiman ini sebagai kawan, sebagai orang yang pernah berseberangan dan memilih sadar. Dan saya mendukung beliau untuk memperjuangkan keadilan buat beliau, karena beliau punya hak untuk melawan. Silakan beliau. Dibantu sama Ade. Kuasa. Ya, untuk menyelesaikan banyak permasalahan dengan dua omnibus law ini. Karena dua omnibus dan negara Rusia ini melanggar semua peraturan, semua proyek juga dilanggar, ya, hukuman investor, ya, bahkan semacam mafia tanah itu. Bahkan katanya sampai ngelibatin Titik Soeharto juga Kak. Oh, kebetulan saya sebentar lagi bersama beliau, dan memang ada kejadian itu pure ya, murni ada indikasi dugaan pelecehan di sana terjadi di sana, dan beliau sebentar lagi tiba akan mengadukan perbuatan itu. Jadi sebelum ada pelecehan itu ya, kami itu pernah dihadang. Saya baru pulang nih dari Jakarta, terus di sana itu mobil saya mau masuk rencananya. Kita dihadang sama oknum brimob sekitar 20 orang. Terus kita di sana cuma 5 orang, salah satunya juga ada Putri yang disebut Soeharto. Nah itu kejadian yang awalnya, sampai ada kejadian sebelumnya. Dan preman juga. Iya, dan preman juga. Ini ada salah satu contoh nih, saya berseteru sampai saya juga viral, dan Bang Putri ya di sini dia benar-benar dihadang, mobil saya nggak boleh masuk, hanya mau parkir loh. Kalau misalkan ini juga kan bisa dilaporkan ke Komnas HAM perempuan juga kan? Iya, pengaduan gitu ya. Jadi ini apa? Sekitar 2-3 bulan yang lalu. Sempat ada yang menyentuh nggak? 8 Juli. Ada dorong-dorongan sempat ada yang menyentuh. Sempat ada 8 Juli. Dari pihak mereka ya? Dari pihak mereka. Dari pihak legal mereka? Iya, dari pihak ya, Brimob sebanyak ini. Brimob kan fungsinya untuk menjaga negara. Kenapa harus dijaga ya? Dan ini untuk informasi juga, di Umalas ini ya, sertifikat tanah atas nama saya sendiri tidak pernah saya jual, tidak pernah saya sewa. Hanya ada kerjasama market yang kebetulan juga sudah berakhir bulan kemarin. Jadi saya harap begini, saya juga mau memperjuangkan kebenaran, keadilan. Kalau misalnya saya berbuat sesuatu yang salah, saya siap mengikuti proses hukum yang ada. Tetapi kalau saya tidak berbuat itu, ya, harga diri saya harus saya jaga. Karena kenapa? Saya jelas-jelas itu properti dan sertifikat sama saya, dan karena mereka didukung mungkin oknum-oknum, ya, salah satunya mungkin anaknya Pak Menteri, ya, mereka bisa seenak-enaknya semena-mena di Bali, ya, kita lihat aja keadaan bisa ditegakkan. Saya juga gara-gara urusan ini sudah mendekam di penjara sekitar 5 bulan. Saya baru keluar juga sih, ya, karena saya dilaporkan, ya, menerima uang penyewaan properti milik saya sendiri. Oke, terima kasih.
Thank you. Terima kasih. Kemudian Bang Alde